Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Bagus Fajar Adrianto yang akan menjadi host di podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini telah berkenan hadir narasumber kita, beliau Bapak Haji Basuki Prihatin, Magister Pendidikan. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Magetan. Sahabat religi podcast Kemenak Kabupaten Magetan, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau dengan tema Kiat Sukses Madrasah. Sebelum berbincang-bincang lebih jauh, izinkan saya untuk menyapa narasumber dahulu, Bapak Haji Basuki Prihatin, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Bagus. Karena hari ini adalah kita membahas tentang kiat sukses madrasah, Pak. Yang ingin saya pertanyakan, yang pertama itu kiat apa saja yang dilakukan Bapak sebagai Kepala MAN 3 Magetan sehingga Madrasah Aliyah 3 Magetan bisa dikatakan sebagai madrasah yang sukses dan berhasil seperti sekarang ini, Bapak. Ya, terima kasih Mas Bagus atas pertanyaannya. Untuk membuat atau menjadikan suatu madrasah itu cepat perubahannya, seperti yang saya lakukan dimanapun kami bertugas, itu pertama yang kami lakukan itu adalah kita melaksanakan yang namanya IDM, evaluasi diri madrasah. Dalam melaksanakan evaluasi diri madrasah itu, maka di situ kami akan melihat, mendiagnosa semua unsur-unsur yang ada di madrasah. Dari kemampuannya, kemudian dari kelemahannya maupun dari kelebihan-kelebihan yang muncul dari madrasah itu. Nah, kemudian langkah yang bisa kita laksanakan pertama kali adalah setelah kita mendiagnosa semuanya adalah kita masuk pada wilayah yang utama menurut saya adalah wilayah gurunya atau personal pendidiknya secara keseluruhan. Kenapa? Karena suatu madrasah itu kuncinya menurut saya sampai sekarang itu masih mempercayai adalah sukses tidaknya adalah tetap dari guru. Maka yang kami lakukan pertama adalah bagaimana mindset guru itu ada satu kesamaan visi dan misi untuk menuju suatu madrasah yang besar, menuju madrasah yang maju. Karena apa? Kalau misalkan nanti tidak ada satu visi dan misi yang sama, maka kita akan tersendat-sendat atau kita akan mengalami keterlambatan atau sulit untuk bergerak. Maka yang utama adalah pemikiran, mindset, berpikir itu harus sama dulu. Maka kalau kami mengistilahkan dalam kami rapat-rapat pada teman-teman guru adalah kita harus harmonisasi, mengadakan harmonisasi, baik harmonisasi diri maupun harmonisasi lembaga. Artinya apa? Kita kalau sudah masuk lembaga, maka yang muncul atau yang kita kedepankan adalah kepentingan madrasah dan kita harus satu seirama. Nah, dari situlah maka kita akan mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Ini langkah awalnya adalah seperti itu, Mas Bagus. Baik. Mungkin dari program EDM ini, menurut Bapak Basuki ini ada kendalanya nggak, Pak? Maksudnya yang akhirnya menjadi tujuan-tujuan Bapak itu terhambat atau menjadi lambat sampai dengan itu kan tadi jenengan jelaskan bahwa EDM ini merupakan tahap untuk kita bisa kiat dari sukses madrasah itu sendiri. Betul, ya. Setiap hambatan dari apa yang kita lakukan pada saat EDM selalu ada. Tapi bagi kami tetap yang namanya karena kita punya keinginan untuk maju, maka hambatan-hambatan harus kita netralisir. Yang paling utama yang terjadi di situ adalah kalau saya adalah tentang tetap mindset dari teman-teman guru. Yang utama adalah itu. Kemudian urutan keduanya adalah
tingkat kedisiplinan. Nah, tingkat disiplin itu penting sekali. Tidak ada ceritanya sukses suatu lembaga atau sukses secara pribadi tanpa kedisiplinan, tidak mungkin. Maka yang utama adalah itu. Jadi mindset, kemudian kedisiplinan teman-teman juga harus ditingkatkan. Itu yang utama. Ya. Berarti untuk kendala itu mungkin saat kita koordinasi dengan guru, terus untuk meningkatkan kedisiplinan guru itu juga kadang menjadi kendala ya Pak untuk program DEDM tadi. Betul. Ya. Terus Bapak untuk motivasi. Jadi jenengan sebagai pemimpin di jadi kepala di Madrasah 3 itu kan pasti ada motivasi yang harus jenengan sampaikan kepada guru, kepada karyawan, juga siswa-siswi. Itu kalau boleh dijelaskan motivasi apa saja yang jenengan sampaikan sehingga mereka bisa sesuai dengan apa yang jenengan harapkan. Motivasi yang kita berikan pada anak-anak maupun tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan bahwa Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan itu adalah milik kita. Siapa lagi yang bisa memajukan kalau bukan kita? Siapa yang bisa mengembangkan kalau bukan kita? Maka kita, semua unsur yang ada, mulai dari guru, kemudian tenaga tata usaha, anak, bahkan sampai orang tua, kita jadikan suatu kita sampaikan bahwa madrasah adalah tempat kita untuk satu mengabdi, yang kedua adalah untuk beribadah, yang kedua tempat untuk menunjang kesuksesan putra-putri kita nanti ke depan. Dan untuk guru jelas di situ adalah ladang ibadah kita, ladang rezeki kita di situ. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri itu. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaiannya, ilmunya, pengetahuannya dan waktunya. Sudah berkenan di podcast Kemenak Kabupaten Magetan. Semoga ilmu yang pengetahuan yang jenengan sampaikan bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Amin. Amin. Yang terakhir Bapak, harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa terkait kiat sukses madrasah? Ya, terima kasih Mas Bagus. Jadi kepada semuanya yang mendengar atau mengikuti acara ini, kami berpesan atau berharap bahwa kalau kita ingin maju, kita ingin sukses, maka percaya diri itu adalah penting. Hilangkan keraguan, dan yang utama adalah kita harus berani memutuskan dan untuk melaksanakan. Tidak ada gunanya suatu gagasan atau ide kalau tidak dilaksanakan. Itu penting sekali. Makanya dibutuhkan adalah ada gagasan, ada ide, dan berani memutuskan dan melaksanakan itu. Gagasan tadi. Insya Allah nanti semua akan berhasil. Baik itu untuk pribadi maupun suatu lembaga, insya Allah harus seperti itu. Tapi ya tetap harus mengikuti informasi-informasi yang kekinian. Itu harus kita ikuti. Sama sesuai dengan regulasi yang regulasi harus kita ikuti. Ya, jadi itu tadi pesan dari Bapak Haji Basuki Prihatin, Magister Pendidikan selaku Kepala Madrasah Aliyah 3 Kabupaten Magetan, agar kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam memimpin di suatu madrasah, kita harus percaya diri, harus hilangkan keraguan, harus berani memulai sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, sahabat religi podcast Kemenak Kabupaten Magetan, kita sudah di akhir dari pertemuan kita kali ini, dan doa kami semoga senantiasa Bapak diberikan kesehatan lahir batin dan dimudahkan segala urusannya, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik Bapak. Mohon maaf kalau saya sebagai host ada yang kurang berkenan di hati Bapak. Demikian bincang-bincang kali ini saya tutup di podcast Kemenak Kabupaten Magetan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.